Oke, baik. Jadi kita sudah membahas skill dan kemampuannya sekaligus perubahannya Naruto. Sekarang kita masuk ke rival edge lordnya dia. Sang shonen Nemo-nya yang paling pertama yaitu Sasuke Uchiha. Ya, bukan yang paling pertama sih, tapi kamu ngerti maksudku. Mainkan intronya. The fuck you say to me, you little shit? Jadi skill yang pertama kita lihat dari Sasuke Uchiha, dari paling pertamanya itu dia sangat ahli dalam melempar kunai, shuriken dan benda-benda lainnya. Dia belajar ini dari kakaknya yaitu Itachi Uchiha, di mana dia secara singkatnya menggunakan kayak teknik kunai shotgun tapi akurat minta ampun. Ya, Ricochet, lumayan keren. Oh, fuck. I can't believe you've done this. Baik, setelah itu yaitu taijutsunya, dan maksudku taijutsu maksudnya hand to hand combat, perkelahian fisiknya, bukan jurusnya menggunakan, ya itulah. Aku nggak akan serendah itu bikin lucu. Secara singkatnya, pada awalnya itu yang sebanding sama Sasuke dalam taijutsu itu hanya Neji sama Rock Lee, dan Sasuke aja bisa setara dengan Rock Lee yang hampir nggak bisa menggunakan ninjutsu tapi taijutsunya mantap. Jadi ya itu. Dia itu sangat ahli sampai dia melawan sekitar puluhan Kagebunshi no Jutsunya Naruto yang di rumah sakit. Itu aja dia baru bangun dari Tsukuyomi kakaknya. Tambahnya lagi, dia yang paling banyak nge-flip tendang, dan ini dia aja bikin combo super line combo, tapi lumayan keren lah. Ya, lumayan bagus. Oke, baru ini salah satu jutsu yang paling versatile yang sering digunakan itu yaitu Fire Style Jutsu, Fire Style Fireball Jutsu. Katon, mau apa kamu panggilnya, yang penting dia mengeluarkan api dari mulutnya. Dia bisa merubah apinya dari bola api kecil atau bola api banyak menjadi semacam kayak flamethrower gitu. Itu dia aja bisa bikin kayak bola api yang besar banget, tergantung sama cara penggunaan tekniknya atau namanya. Baik, jadi Deus Ex Machina dari seriesnya ini itu Sharingan. Yang saya maksud dari itu kayak, kecuali kalau kamu punya Sharingan, maka kamu hampir sama sekali tidak penting di ceritanya, atau tidak punya kekuatan sama sekali. Maksudnya kamu mungkin punya jurus ini kecuali kalau kamu tidak punya Sharingan, ya mohon maaf, kamu tidak penting. Kecuali untuk beberapa karakter kayak ya yang juga berkaitan dengan Uchiha. Jadi ya, kecuali temanmu juga tidak punya Sharingan, maka kamu tambahnya lagi tidak penting. Jadi skill dasarnya Sharingan itu yang paling utamanya itu meningkatkan persepsinya penggunanya. Jadi kalau setiap kali Sasuke menggunakan Sharingan, bukan hanya saja refleks sama agility-nya bertambah, tapi juga kecepatan. Juga Sasuke membangunkan Sharingan itu dengan cara paling traumatik, kayak dia menggunakan pertama kalinya itu karena kamu tahu biasa kehidupan kepanahanan pada waktu umurnya itu, kakak idolanya membunuh satu keluarganya. Jadi ya, baru dia karena Sharingan juga ditandai dengan sedikit tomoe yang kita di keliling matanya itu. Pas pertama kali kamu bangunkan itu ya baru muncul seperti itu. Jadi Sasuke memunculkan dua awaken. Titik keduanya itu pas melawan Haku, baru muncul titik ketiganya itu pas melawan Naruto. Karena ini juga berguna, karena Sharingan bukan hanya saja untuk melihat, untuk menambah penglihatanmu, tapi juga bisa digunakan untuk melihat chakra, menggunakan genjutsu sedang atau kecil, tergantung yang mana kamu pakai. Baru juga untuk mengcopy jutsu, kecuali untuk Kekkei Genkai. Kalau Kekkei Genkai gak mustahil. Kayak Kakashi, dia bisa rata-rata mengcopy semua jutsu terkecuali Kekkei Genkai. Dan Sasuke mengcopy bukan ninjutsu tapi taijutsunya Rock Lee. Ya, ada banyak jurus di situ dan kamu hanya pakai taijutsunya Rock Lee. Maksudnya dia juga belajar
Chidori, tapi itu diajarkan bukan copy, jadi itu. Tapi juga ada kelemahannya. Kayak contohnya kalau kamu pakai terlalu lama, maka karena mengaktifkan Sharingan juga membutuhkan banyak sekali cakra, jadi nggak bisa kamu pakai terus menerus. Kecuali kalau kamu Itachi nggak tahu kenapa di seriesnya itu aja dia pertama kali muncul itu langsung make. Agak aneh tapi oke. Nah, bukan hanya itu, tapi kalau dengan kondisi tertentu kamu juga bisa melevel up Sharinganmu untuk jadi tingkat berikutnya yang saya omongin nanti aja setelah urutannya ini selesai, oke? Nah, oke, lanjut. Nah, oke, baik, mari kita masuk ke salah satu jurus andalannya Sasuke yang sebetulnya pertamanya Kakashi, tapi Kakashi namain lain, jadi Sasuke ngambil aja nama ini, jadi gitulah, yaitu Chidori. Nah, sebetulnya Chidorinya itu ada banyak tipenya, tapi untuk yang ini saya Chidori yang basicnya, yang pertamanya. Jadi Chidorinya itu pertama dibuat oleh Kakashi Hatake pas lagi masa kecilnya itu, pas dia sama Obito sama Rin dan Light sama Minato. Nah, secara singkatnya Chidori itu menggunakan kekuatan cakra listrik di tanganmu, baru pas untuk meluncurkan serangannya itu kamu harus secara singkatnya secepat kilat tersebut. Iya. Masalahnya kamu untuk melakukan jutsu ini kamu bukan diwajibkan sih, disarankan menggunakan Sharingan, karena menurut Minato kalau pas Kakashi makainya itu dia nggak bisa melihat sekelilingnya. Jadi kalau yang dia pakai itu Chidori langsung meluncur ke musuhnya itu, dia nggak bisa melihat sekelilingnya, jadi itu bisa bahaya banget. Tapi karena Sasuke sama Kakashi sudah punya Sharingannya, maka kalau menggunakan Sharingan sekaligus sama Chidori itu sangat efektif. Aku tahu aku bilang tadi aku nggak akan nyamain variasinya untuk yang ini, untuk segmen ini, tapi pas melawan Naruto, Sasuke mencampurkan cakranya Chidori dengan cakranya Curse Mark yang dikasih Orochimaru itu. Jadi ya, aku nanti lebih kuat atau enggak, tapi My gun's bigger than yours. ke salah satu transformasi yang lumayan keren pertamanya, tapi lama kelamaan mulai jelek. Baik, mari kita masuk ke salah satu transformasi awalnya Sasuke, yaitu Curse Mark sendiri. Dimana pada saat pertama kali ketemu Orochimaru langsung dikasih tato di lehernya. Wah, dapat tanggung jawab. Nah, lanjut. Secara singkatnya, tiap kali Sasuke melakukan Lenjutsu Chidori sih bukan itu aja. Enggak, gini. Pada saat Chunin exam dimana dia melawan orang pakai kacamata hitam itu, pas dia terbang di atas, si Sasuke langsung terdiam di udara. Alasannya kenapa? Karena Curse itu langsung muncul. Alasan kenapa itu muncul, jujur saja aku nggak tahu. Tapi aku tahu setelah perkelahian itu pas mau melawan Gaara, Sasuke setelah memakai Chidori, Curse itu lagi muncul. Jadi pas umpamanya melakukan jutsu besar atau menguras cakramu, Curse Mark-nya itu bisa tidak terkendali menyebar ke tubuhmu. Nah, itu biasanya itu kayak penghambat gitu. Nah, kecuali kamu dapat obat dari Orochimaru yang saya beberapa kali cari di internet, sekalinya obatnya juga bisa membunuhmu. Jadi ya, antara kamu nggak bisa kendalikan tubuhmu atau mati keracunan obat. Dasar. You winning, son? Nah, lanjut. Setelah mendapat obat dari Orochimaru, Sasuke sudah bisa mengendalikan Curse Mark-nya. Kekuatan dari Curse Mark Seal-nya itu yaitu pertama kecepatan, kekuatan, stamina, ini. Ya, fisikalmu itu bertambah lebih kuat. Kayak pas Naruto versus Sasuke, Naruto mengeluarkan QB cakra nolnya itu, dimana aura merah menggelapnya, sementara Sasuke nya mengeluarkan tato hitam di seluruh tubuhnya. Tapi itu bisa dibilang stage satunya, stage awalnya. Stage awalnya itu juga bisa berkembang ke beberapa area. Contohnya kamu pengen memperkuat setengah dari tubuhmu atau setengah dari kekuatan Curse Mark Seal-nya itu, maka pengendalinya itu bisa mengeluarkan tatonya sebagian mana diperlukan.
Tetapi kalau channelnya sampai satu tubuh, maka fisikalnya itu sudah yang paling top dari stage satunya. Nah, gue bilang stage 1 karena ada stage 2 nya. Stage 2 nya adalah dimana ini mulai aneh, karena setiap penggunanya itu bisa masuk ke stage 2, yaitu dimana mereka perubahannya itu kelihatan banget. Sementara dimana kamu hanya nambah tato keren aja di seluruh tubuhmu, yang ini kamu langsung berubah rambut, kulit, dan tambah tangan atau apa. Karena gini, kalau pas Sasuke berubah menjadi stage 2, dia mendapat sayap. Ya, dapat sayap, bisa terbang, bisa dikendalikan, udah susah, lumayan kuat, bisa nanti Naruto. Aku nggak tahu kenapa dia dapat sayap. Nah, sedikit info tambahan. Curse Martialnya itu pertamanya itu diambil oleh Jugo, klannya Jugo, yang grupnya Sasuke yang sering marah gila gitu, nah, atau kan yang orangnya kelihatan damai tapi sebetulnya gila. Secara singkatnya diambilkan dari klannya Jugo. Orochimaru ambil sampel Jugo baru ulangkan menjadi kayak segel sealnya itu. Lumayan keren sih desainnya, tapi efek sampingnya karena kematian tinggi itu, nah kecuali kamu dapat obatnya jadi itu. Ya oke. Ini akhir dari bagian anak-anaknya. Mari kita lanjut ke bagian yang paling